Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Narsdini Maulinda, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan video dalam rangka PDT UKTPT bidang pengajaran Serdos Smart 2021 untuk gelombang 4. Perjalanan karir saya sebagai dosen yang ditetapkan oleh TMT sejak 2019, saya mengampu mata kuliah keperawatan anak. Penjelasan mata kuliah pada kali ini akan meliputi dengan Sistem Delivery Interaction Assessment atau DIA. Mata kuliah yang saya paparkan pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait mata kuliah keperawatan anak 2, di mana keperawatan anak 2 adalah salah satu keperawatan yang integrasi dari penerapan ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan secara profesional, holistik, di bidang kemudian memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kode mata kuliah ini adalah PMA 16502 di mana terletak pada semester 5 dengan bobot SKS 3, SKS 2 teori dan 1 labor. Mata kuliah ini merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional, holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Capaian pembelajaran. Lulusan program studi S1 Keperawatan, kemudian disambung nanti dengan program studi Nurse Tikes Payung Negeri, pada akhir proses pembelajaran diharapkan mampu bekerja di bidang keahlian pokok dan untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi, melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. Dan kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan pasien, patient safety, sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah ataupun belum tersedia di lapangan. Adapun capaian mata kuliah keperawatan anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan anak 2, bila diberi kasus atau simulasi kasus, mahasiswa mampu melakukan stimulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. Selanjutnya, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis terminal serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sehat sakit kronis terminal dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan standar operasional prosedur serta menerapkan prinsip atraumatic care, legal, dan etis. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier, serta mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak keluarga berbagai
yang mengalami keputusan untuk dirinya sendiri dalam kondisi masalah kesehatan. Adapun materi ajar yang akan dipelajari dalam mata kuliah keperawatan anak 2 ini meliputi 1. Konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal, di mana dalam konsep ini akan diuraikan dalam penjabaran konsep perawatan anak sakit kronis terminal, konsep perioperatif care pada anak, kemudian penyakit jantung. Anak dengan penyakit jantung mampu mengetahui konsep umum, ya, konsep umum perubahan sirkulasi saat lahir, perubahan hemodinamika, klasifikasi penyakit jantung bawaan, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada anak dan keluarga dengan penyakit jantung kongenital. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan hematologi dan imunologi, seperti pada anak dengan hemofilia, thalassemia, ataupun anemia. Selanjutnya, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem digestif seperti masalah anak dengan hisprum, anak dengan atresia ani, anak dengan hernia, malformasi anorektal, dan defek-defek struktural pencernaan lainnya seperti labioskisis, palatoskisis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan keganasan hematologi, seperti anak dengan leukemia, anak dengan tumor William, anak dengan non-Hodgkin lymphoma, ataupun keganasan lainnya. Selanjutnya, mampu melakukan asuhan keperawatan anak dengan kebutuhan khusus, seperti anak dengan defek ataupun gangguan retardasi mental, gangguan belajar, gangguan intelektual, sindrom Down, serta anak kebutuhan khusus lainnya. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merancang baik intervensi keperawatan mandiri ataupun kolaborasi pada kondisi kronis terminal dengan menerapkan SOP yang berprinsip kepada atraumatic care. Di antaranya seperti pemberian kemoterapi, menghangatkan anak lewat metode perawatan kanguru, serta terapi desferal kemoterapi. Referensi yang dapat digunakan dalam mata kuliah ini seperti referensi utama itu kita mempunyai beberapa e-book yang sudah dilengkapi di perpustakaan pusat maupun di pustaka prodi seperti Hockenberry Wilson, kemudian Ball, JW. Nanti seluruh referensi ini biasanya kita akan upload ke Edmodo. Kemudian ada referensi pendukung dari hasil riset yang terkait seperti dari riset saya sendiri, itu ada satu buku yang terkait terapi berjalan untuk menurunkan cancer related fatigue pada anak leukemia yang diterbitkan dari Stikes Payung-Negeri Pekanbaru. Untuk mendukung pembelajaran pada semester 5 ini, keperawatan anak telah melengkapi modul keperawatan anak 2. Seperti ini, nanti bukunya akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian buku skill lab serta portofolio secara online yang akan di-share di Edmodo. Ya, sepertinya tidak terlihat. Ya. Oke, ada 2 buku yang nanti akan dibagikan kepada setiap mahasiswa. Metode pembelajaran, karena kita dalam dalam suasana pandemi COVID-19, Stikes Payung-Negeri Pekanbaru juga menerapkan blended learning. Saat ini Stikes Payung-Negeri Pekanbaru mengembangkan LMS, tapi masih dalam tahap pengembangan. Nah, blended learning yang kita berikan itu menimbulkan perkuliahan dalam jaringan ataupun luring. Ya. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan itu meliputi kuliah interaktif, baik daring maupun luring, tutorial, praktikum atau role play, serta problem based learning, di mana di dalam modul keperawatan anak itu sudah dilengkapi kasus-kasus pemicu yang nantinya akan didiskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Media pembelajaran atau sarana pendukung pembelajaran nanti disediakan platform Edmodo dengan kode kelas yang telah disampaikan.
di pertemuan awal penjelasan RPS nantinya. Kemudian untuk mendukung sarana komunikasi interaktif dua arah, nanti akan ada WhatsApp group yang biasanya diperuntukkan untuk kelas-kelas kecil. Tim teaching atau video pembelajaran teaching telah mempersiapkan beberapa video pembelajaran yang bisa diakses baik secara publik ataupun memang harus bergabung ke dalam kelas Edmodo. Video yang telah diunggah itu seperti konsep perawatan anak dengan penyakit kronis, itu nanti akan di-share di Zoom Class Meeting. Kemudian yang sudah di-upload di Edmodo Class itu seperti konsep penyakit jantung pada anak dengan link yang sudah diterapkan, materi kelainan kongenital di Edmodo, kemudian perawatan metode kangguru. Nah, kemudian terakhir ada dari YouTube yang bisa diakses secara langsung, itu mengenai aspek anak dengan thalassemia dan hemofilia. Proses evaluasi yang dilakukan itu terbagi atas dua proses, evaluasi secara proses pembelajaran, di mana nanti mahasiswa akan diberikan 3 rancangan tugas, di mana rancangan tugas 1 itu berbobot 20%. Rancangan tugas 2 35% dan rancangan tugas 3 45%. Ya. Boleh saya paparkan di dalam kesempatan kali ini, rancangan tugas 1 itu kita sudah siapkan di dalam modul uraian pembelajarannya. Rancangan tugas 1, bentuk tugasnya adalah mahasiswa membuat mind map dan PowerPoint presentasi untuk menjelaskan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital jantung. Mahasiswa nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan metode SGD, membahas 12 defek penyakit jantung bawaan. Pemaparan hasil diskusi akan kita sajikan dalam sesi Zoom Class Meeting, di mana nanti mahasiswa bisa berbincang secara langsung di sinkronos di dalam Zoom Class Meeting tersebut. Pembagian kelompok juga telah disampaikan di dalam buku modul. Selanjutnya untuk rancangan tugas 2 adalah membuat makalah portofolio mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan penyakit kronis, meliputi penyakit jantung, hisprum, thalassemia, akut leukemia limfositik, serta sindrom sistemik lupus erythematosus. Nah, di dalam rancangan tugas 2 ini, tim saya selaku koordinator dan tim sudah menyiapkan kasus pemicu yang harus diselesaikan mahasiswa dalam metode 7 jam. Rancangan tugas 3 adalah bentuk tugas dalam hal pengabdian masyarakat, di mana nanti mahasiswa dalam kelompok terdiri dari 8-9 mahasiswa itu melakukan pendidikan kesehatan anak dan keluarga di masyarakat. Mahasiswa diperbolehkan memilih secara bebas tempat dan sasaran penyuluhan seperti rumah singgah kanker, sekolah-sekolah, panti asuhan, ataupun kelompok bermain anak lainnya. Di dalam rancangan tugas 3, sebelum menentukan topik yang akan disampaikan, mahasiswa wajib mengkaji masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian, baru mahasiswa memilih tema penkes yang sesuai dengan usia ataupun masalah yang ditemukan. Mahasiswa mempersiapkan proposal kegiatan dan bentuk SAP terkait topik dengan dikonsulkan dengan pembimbing akademik atau dosen pembimbing di mata kuliah ini. Selanjutnya, baru nanti mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian, untuk evaluasi hasil itu terbagi atas ujian, ya. Ujian secara tertulis itu ada 2 bentuk yang biasanya kita lakukan di minggu ke-8 UTS dengan bobot 20%. Kemudian di minggu ke-16 itu nanti akan dilaksanakan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Untuk skill lab perawatan anak yang akan disampaikan, ya, itu nanti akan diujikan lewat OSCE itu berbobot 30%. Biasanya setelah UAS baru dosen penguji akan disampaikan oleh program studi. Selanjutnya ada ujian SOKA,
student oral case analysis yang di dalam periode ujian praktikum. Serta mahasiswa akan mengisi portofolio untuk menilai pembelajaran selama semester ini di dalam Edmodo yang akan digunakan. Bobot nilai portofolio adalah 10%. Baik, terima kasih. Barangkali sekian pemaparan singkat dari saya dalam rangka PDD UTKPT untuk bidang pengajaran. Semoga bisa memaparkan kegiatan saya dalam semester ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.